music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, 'cause I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's
It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita masuk kembali di bulan yang baru, bulan yang diberi tema The Source of Spiritual. Boleh saya tambah itu saudara, Spiritual Authority, sumber daripada otoritas rohani, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia teks yang dibaca adalah kuasa rohani. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah, ada beberapa kata kunci yang penting, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. NIV menerjemahkan kata kuasa di situ dengan istilah authority. Saya percaya kuasa dan otoritas tidak boleh dipisahkan. Ya, kalau orang bisa berkuasa, tapi kalau nggak ada otoritasnya, dia tidak bisa execute power yang ada pada dia, atau dia punya authority tapi dia tidak punya kuasa. Ya, kedua hal ini seperti satu koin, satu mata uang yang selalu beriringan berjalan bersama-sama agar supaya kuasa otoritas itu boleh dinyatakan. Kata ini diambil dari bahasa Greka. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat betapa dahsyatnya istilah ini yang diambil dari istilah exousia. Apa itu exousia? Secara general dikatakan adalah kekuatan. Exousia adalah kekuatan, kapasitas, kompetensi, kekuasaan, potensi, kendali, kemerdekaan, hak istimewa, lalu yurisdiksi, kewenangan berdasarkan hukum, pengaruh yang didelegasikan, dan ada beberapa lagi yang lain. Tetapi dari sekian banyak istilah ini, kebenaran ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang begitu luar biasa, dan saudaraku, tidak ada yang tidak dilimpahkan kekuatan, kekuasaan, otoritas itu kepada Tuhan Yesus. Dia berkata all power, all authority, ya, semua kuasa itu ada pada dia. Dengan demikian maka kuasa itu atau otoritas itu melekat ada pada dirinya, dan tentu saja dialah yang menjadi sumber daripada kuasa, otoritas yang ada, saudara. Nah, pertanyaan adalah bagaimana agar supaya kuasa ini dinyatakan dalam hidup kita. Karena ketika Yesus declare di dalam Injil bahwa, saudaraku, segala kuasa telah diberikan kepada dia, kuasa itu tidak hanya stop atau mandek, ya, Yesus tidak jadi blocker, saudara. Tetapi kemudian dia mendelegasikan, ya, mengaruniakan, mengimpartasikan kuasa itu di dalam kehidupan gerejanya, di dalam kehidupan umatnya. As a kingdom people,
kita menerima kingdom authority sebagai saudaraku umat kerajaan, warga negara kerajaan. Warga negara itu diberikan hak-hak di dalam kehidupannya. Maka kuasa, otoritas kerajaan itu dilimpahkan kepada kita. Pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi atau bisa ada? Saya percaya number one yang sangat penting adalah kebergantungan, bukan tergantung, tetapi melalui kebergantungan kita akan Dia. Ya, Lukas pasal 24 ayat 49. Ayat ini berkata, dan aku, kata Tuhan Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Perhatikan kata itu, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita tahu ini berbicara tentang pribadi Roh Kudus yang adalah merupakan, saudaraku, penyataan daripada kuasa itu. Roh Kudus bukan kuasa, jangan salah paham. Dia adalah pribadi Allah, saudara. Tetapi di dalam dan melalui Dia, kuasa itu dinyatakan. Dan Tuhan Yesus berkata, tunggu dulu. Ya, tanda apa? Kamu nggak bisa pergi sendiri. Kamu harus disertai olehnya. Dengan hal ini menyatakan kepada kita akan kebergantungan. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 kembali menegaskan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia itu Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sama, the Father's promise, ya, janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Harus itu terjadi pada dirimu, kata Tuhan. Harus engkau mengalami itu. Itu menunjukkan apa? Sekali lagi, kebergantungan kita akan Dia. Tanpa itu, tidak akan kamu bisa menyelesaikan, mengerjakan apa yang aku percayakan kepadamu. Sebuah mission impossible. Sebuah misi yang, saudaraku, tidak mungkin bisa di-accomplish, fulfill, dikerjakan, dipenuhi, diselesaikan dengan kuat gagah kita sendiri. Saudara, karena itu gereja perlu diperlengkapi oleh kuasa otoritasnya. Dari mana itu datangnya? Dari Dia. Dia adalah sumber daripada kuasa itu. Dan bagaimana cara kita menerimanya? Saudara, apakah hanya dengan kita sikap kebergantungan? Tidak, tapi juga saya percaya kita terima itu melalui iman terhadap pribadinya. Kita percaya kepada janjinya. Murid-murid percaya kepada janjinya. Sekalipun saya pernah berpikir, bayangkan ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan ketika Yesus terangkat, ya, dan kemudian Dia memberikan pesan itu, kamu harus tunggu di Yerusalem. Tetapi kan yang dipenuhi Roh Kudus hanya 120 orang murid di loteng Yerusalem. Berarti murid-murid yang sekian ratus itu terkurangi, tereduksi, ya, dengan ya mungkin mereka bosan nunggu, 10 hari mereka menunggu di loteng Yerusalem. Mungkin mereka terlalu banyak pikiran untuk mengerjakan hal yang lain, menganggap ini gak terlalu penting. Mungkin mereka berpikir negatif dan lain sebagainya. Apapun itu, mereka keluar dari kebergantungan dan iman pribadi mereka terhadap apa yang Tuhan janjikan. Di dalam firman-Nya tertulis semua apa yang Dia janjikan. Dan itu ya dan amin. Tinggal apakah kita mau menaruh iman kita terhadap setiap janji. Termasuk bagaimana Dia berjanji untuk menyatakan atau mengimpartasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 tegas, jelas dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima pribadinya, diberinya kuasa supaya mereka menjadi putra-putra Allah, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam namanya. Ada satu case luar biasa dalam Injil Matius pasal 8 ayat 6 sampai dengan 10, dan nanti kita lompat ke ayatnya yang ke-13, saudara. Mengenai seorang yang minta, seorang perwira yang minta agar Tuhan menyembuhkan saudaraku hambanya. Tuhan, ayat yang ke-6 Matius 8, saya bacakan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh
dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini lihat, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman, garis bawah itu saudara, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13 kita lompat. Lalu Yesus berkata kepada perwira, lihat hasilnya saudara, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Saudara, kuasa itu dimanifestasikan, otoritas itu dinyatakan, otoritas kuasa kesembuhan untuk hamba daripada perwira ini. Saudara, kita lihat bagaimana iman daripada perwira ini bahkan membuat Yesus kagum. Adakah iman yang seperti ini ada pada umatnya, ada pada kita? Mari kita mau belajar, saudaraku. Karena itu saya percaya di luar daripada iman ya akan pribadinya. Saudara boleh sebut itu pengetahuan, boleh sebut itu pengalaman, boleh sebut itu sebuah keyakinan dan lain sebagainya. Saudara, otoritas itu tidak bisa didapat hanya oleh hal-hal itu bisa membantu. Saya tidak berkata bahwa pengetahuan, pengalaman, keyakinan kita itu kemudian tidak berguna sama sekali, tidak. Itu mungkin bisa membantu, tapi itu bukan merupakan kunci utama agar supaya otoritasnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hanya lewat impartasi ilahi, divine impartation, yang kemudian kita responi dengan iman percaya kita. Simple ya saudara. Saya satu kali membaca di sebuah buku sebetulnya ya, ketika seorang hamba Tuhan, Oral Roberts, ketika dia berdoa untuk seorang anak yang sakit ya, dan ibunya membawa anak ini ke kebaktian kebangunan rohani daripada hamba Tuhan ini saudara. Dan kemudian hamba Tuhan ini bertanya, ibu apakah ibu percaya, punya iman bahwa anak ini bisa disembuhkan? Dan ibu itu berkata tidak. Aneh sekali saudara. Ya baru kali itu saya dengar cerita seperti itu. Dan orang Robert berkata, oke, if you don't have faith for him, ya nggak punya iman untuk anak ini, kita pakai imanku, dia berkata. Ini hamba Tuhan simple ya. Dan dia benar-benar percaya dan didoakan dan sembuh seketika anaknya. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini, tapi saya percaya saudara, kuasa otoritas itu dinyatakan bagi gerejanya. Saudara dan saya, kita warga negara kerajaan sorga, kita terima dengan iman percaya kita. Dan kita melakukan itu karena kebergantungan kita. Sekali lagi bukan kuat gagah hebat kita. Lalu saudara, saya juga percaya bahwa dengan kita memahami purpose daripada Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, maka tujuan ketika kita menghidupi, memahami dan mengerjakan purpose-nya, maka otoritas itu akan dinyatakan. Karena setiap otoritas dikaruniakan dengan suatu tujuan tertentu. Izinkan saya mengulangi perkataan ini. Setiap otoritas dikaruniakan dengan suatu tujuan tertentu. Contoh saja pejabat negara. Kepada setiap pejabat di setiap level diberikan otoritas tertentu buat mereka. Untuk apa? Untuk mengerjakan tujuan pemerintahan. Ya, melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Ketika kita memahami dan menghidupi tujuannya, otoritasnya akan mengalir, otoritasnya akan menyertai kita. Bahkan kalau kita misuse, saudara, ya otoritas itu yang berarti kita keluar daripada tujuan yang Tuhan tentukan, otoritas itu akan stop. Tidak perlu dikasih otoritas. Ya, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 18. Perhatikan ayat-ayat ini. Demikian dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, lihat purpose-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Ayat 17 dilanjutkan dengan ayat luar biasa ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, jadi ketika kita memahami tujuannya, apa yang dia inginkan kita lakukan, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Apa itu? Aplikasi daripada otoritas, kuasa daripada Injil kerajaan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, saya berdoa agar supaya ayat ini tidak sekedar menjadi sebuah ayat yang saudaraku menyenangkan hati kita. Oh, kita diberi janji sama Tuhan. Tapi ketika kita grab itu, kita bawa itu masuk dalam kehidupan kita, kita menghidupi, kita melakukannya, tanda-tanda itu akan menyertai. Alami itu, saudara, di dalam kehidupan saudara. Ya, demikian juga dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Untuk setiap saudara yang lahir dari saudaraku latar belakang karismatik, ya, latar belakang gereja kerasulan, latar belakang gereja profetik, kita diajarkan akan kebenaran-kebenaran latar belakang daripada gereja yang percaya kepada teologi kerajaan sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya Yesus berkata, tunggulah, ya, kamu harus bergantung kepada pribadi ini, ya. Kuasa yang ada padaku akan diimpartasikan, saudaraku, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara? Ketika kita paham dan mengerti apa tujuannya kita diberikan otoritas, supaya kita menjadi saksinya di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. The last but not least, ya, saya juga percaya melalui setiap tantangan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, otoritas itu akan dinyatakan. Ya, saudara, kenapa kita perlu power? Sebagai contoh paling sederhana, secara alami, kenapa kita perlu energi dalam diri kita, dalam hidup kita? Ya, because kita perlu, saudaraku, karena kita perlu bergerak, kita perlu bekerja, kita perlu berpikir, kita butuh energi agar supaya fungsi manusia kita nih, fisik, ya, maupun juga jiwa dan roh kita, semuanya boleh bergerak dan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, dalam Injil Markus pasal 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil, dan perhatikan ini, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kalau berhubungan dengan setan, kita tahu ada pergumulan di situ, ada peperangan di situ. It is spiritual warfare, ada peperangan rohani di situ. Bagi setiap kita warga kerajaan, saudara, we have to be ready at any time. Supaya apa, saudara? Pergumulan bisa datang, pergumulan bisa terjadi. Kita hidup di dunia tidak sempurna, ya. Tantangan bisa datang kapanpun, ya, saudara. Jangan gampang untuk kita, waduh, kok saya nggak selesai masalah ini. Saya pun mengalami demikian, tapi saya memperlengkapi diri saya, mempersenjatai. Saya yakin dan percaya kalau kita saudaraku diizinkan untuk menghadapi mau tekanan, hambatan, rintangan, masalah, apapun itu, sebut apapun itu, saya percaya akan ada otoritas, pasti akan ada kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa pakai itu bukan untuk sombong-sombongan, gaya-gayaan, tidak, tapi untuk menyelesaikan setiap tantangan yang harus kita hadapi. Dan dengan demikian, di dalam semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita. Kalau kita bisa menang melawan semuanya itu, ingat bahwa hanya namanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di segala Tuhan, yang dipermuliakan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam, perhatikan ini, kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara lihat, semua otoritas, kuasa, sebut apa aja, dibawa dalam hidup kita, memperlengkapi kita untuk sebuah peperangan, untuk sebuah pergumulan, ya. Dan ayat yang terakhir, saudara, Filipi 3 ayat 10 dan 11, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, garis bawah itu, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara pikir apa yang membuat para rasul, para hamba-hamba Tuhan tidak hanya di era perjanjian baru, bahkan juga di era perjanjian lama, kita tahu saudaraku, nabi-nabi yang teraniaya, yang mengalami kesukaran dalam kehidupan mereka, yang bahkan mungkin sedikit sekali mengecap kenikmatan dan kenyamanan secara duniawi, tetapi mereka bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya karena kuasa otoritas dari kerajaan surga yang ada dalam hidup mereka dan menyertai mereka dan membuat mereka jadi kuat, hidup dalam kemenangan dan mempermuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkaulah sumber otoritas dan kuasa dalam hidup kami. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang bisa melakukannya. Hanya Engkau saja. Tolong kami supaya kami senantiasa bergantung Tuhan, dan kami boleh terus dalam keadaan yang mungkin sukar menaruh iman percaya kami. Karena kami yakin waktu kami, as long as kami hidup dalam purpose Tuhan, dalam tujuan Tuhan, dalam destiny Tuhan, dan sekalipun kami harus melewati berbagai rintangan dan kesukaran, di dalamnya kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan biarlah kiranya lewat semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Ucap syukur, materaikan kebenaran firman ini dalam hati kami, dalam batin kami, pikiran kami, dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.